Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua kembali di layar televisi Anda, tentunya dalam program Apa Kabar Parepare. Sejumlah informasi seputar kota Parepare akan segera kami sajikan untuk Anda, tentunya bersama saya Erni Rusdin dan saya Johor Manikam, dan pemirsa inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara, menjadi satu-satunya perwakilan dari Sulawesi Selatan, Disporapar meraih penghargaan kategori Smart Branding dalam ajang apresiasi Indonesia Smart Nation Award. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Pemerintah Kota Parepare kembali meraih penghargaan tingkat nasional. Pengakuan tingkat nasional ini diberikan kepada Kota Parepare melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pada ajang apresiasi Indonesia Smart Nation Award kategori Smart Branding. Penerapan wisata Salo Karajae melalui Zoom meeting yang diikuti oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, didampingi Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTPM SI di ruang kerja Wakil Wali Kota Parepare pada Senin 5 Oktober 2020. Kota atau kabupaten yang mendapatkan apresiasi dengan kategori Smart Branding. Kabupaten Blitar dengan inovasi, layanan izin usaha, dan investasi bisa dari rumah, jemput online single submission bersama instansi terkait malam hari bisa. Kota Parepare dengan inovasi, penerapan normal pada wisata Salo Karajae. Kota Pekalongan dengan inovasi, penetapan teknopark dan kuliner siaga canggih. Kabupaten Trenggalek dengan inovasi, protokol pengelolaan wisata dengan prinsip CSS dan on-demand. Penghargaan yang diraih Kota Parepare tersebut merupakan satu-satunya di Sulawesi Selatan. City Asia sendiri merupakan sebuah perusahaan konsultan manajemen dan pembangunan Smart City yang memiliki visi untuk mendukung pembangunan di Indonesia melalui gerakan Indonesia Smart Nation yang telah digagas sejak tahun 2015 dan dijalankan oleh lini strategisnya City Asia Center for Smart Nation. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Tim percepatan akses keuangan daerah resmi dikukuhkan oleh Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan PWS HMH, dan tim tersebut beranggotakan 41 orang yang terdiri dari unsur pemerintah. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH secara resmi mengukuhkan tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD yang dilaksanakan di ruang auditorium B.J. Habibie pada Selasa 6 Oktober 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya Wali Kota Parepare mengukuhkan saudara-saudari sebagai tim percepatan akses keuangan daerah TPAKD. Saya berharap saudara-saudari dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Wali Kota Parepare, Taufan PWS. Selesai. Tim percepatan akses keuangan daerah yang beranggotakan 41 orang ini terdiri dari unsur pemerintah, otoritas jasa keuangan, kadin, perbankan, serta akademisi. Usai mengukuhkan tim TPAKD, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH kepada sejumlah media cetak maupun elektronik mengatakan, dengan hadirnya tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD, pertumbuhan perekonomian di Parepare bisa semakin meningkat dengan adanya supporting system melalui TPKAD. Jadi saya rasa, saya menerjemahkan wadah ini memang dua tahun yang lalu Pak Presiden sudah mewacanakan, belum ada pandemi. Nah, Parepare, alhamdulillah, kalau kita melihat tren pertumbuhan ekonomi yang muaranya untuk mensejahterakan masyarakat, Parepare selalu berusaha agar supaya itu bisa terimplementasi. Dan adanya wadah ini, saya berkeyakinan sekali Parepare makin bisa
bertumbuh, perekonomiannya makin bertumbuh karena ada supporting system dengan adanya tim yang dibentuk ini. Nah, olehnya itu saya berpendapat mudah-mudahan dengan pembentukan tim percepatan ini bisa mengimbangi kondisi yang tidak terelakkan di pandemi ini, yaitu ada kecenderungan pertumbuhan ekonomi akan drop dengan pandemi. Parepare insya Allah akan berusaha semaksimal mungkin menghidupkan semua sistem yang ada di Kota Parepare. Semua stakeholder harus bergerak. Perbankan harus jangan ada keraguan memberikan bantuan kur kredit usaha rakyat agar supaya perekonomian itu. Ingat, kita tidak seperti daerah lain. Kita ini kota jasa. Maka semua sektor harus hidup. Cuma kehidupan sektor-sektor perekonomian itu harus terkendali dengan baik. Terkendali dengan baik kata kunci. Kegiatan yang berlangsung sehari ini dihadiri Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional Sulawesi, Maluku dan Papua Nurdin Subandi, Kepala Biro Perekonomian Sulawesi Selatan Since Erna Lamba, Ketua Prodi Dr. Ekonomi Unhas Anas Iswanto, Deputi Bank Indonesia Sulawesi Selatan Sani Eka Duta, serta unsur Forkopimda Kota Parepare dan undangan lainnya. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di masa pandemi, seluruh kepala daerah di Indonesia melakukan rapat virtual bersama dengan Kementerian Dalam Negeri. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim mengikuti rapat koordinasi sosialisasi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 53 tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan atau TKPK yang dilaksanakan secara virtual di ruang kerja kantor Wali Kota Parepare pada Selasa 6 Oktober 2020. Rapat koordinasi yang dipimpin Dirjen Bina Bangda Kemendagri ini mengusung tema penguatan TKPK untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di masa pandemi COVID-19. Diikuti oleh para wakil gubernur, wakil wali kota, wakil bupati, serta kepala Bapeda seluruh Indonesia. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010. Di pusat dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sementara di daerah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan atau TKPK. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Guna menjadikan Kota Parepare sebagai kota tujuan, unit pelayanan terpadu daerah penerangan jalan umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare terus berinovasi. Kali ini pihak UPTD PJU melakukan inovasi terhadap lampu hias di 2 titik diantaranya di Jalan Karaeng Burane dan di Taman Rumah Jabatan Wali Kota Parepare. Unit Pelayanan Terpadu Daerah atau UPTD Penerangan Jalan Umum atau PJU pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Parepare terus berinovasi guna menjadikan Kota Parepare sebagai kota tujuan. Kali ini pihak UPTD PJU melakukan inovasi terhadap lampu hias di 2 titik diantaranya di Jalan Karaeng Burane dan di Taman Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, di mana sebelumnya di 2 titik ini pihak PJU menggunakan lampu selang, namun kini menggunakan lampu neon flex. Penggunaan lampu neon flex membuat pihak UPTD PJU mudah membentuk dan berkreasi untuk mewujudkan satu tema tertentu dalam melakukan pengerjaan lampu hias. Burhanuddin menambahkan, tidak hanya sampai di sini, pihaknya akan terus melakukan hal serupa di beberapa taman yang ada di Kota Parepare ke depan. Selain itu juga, PJU Parepare terus berupaya merekondisi lampu hias yang ada untuk menghasilkan model baru guna menarik minat wisatawan agar berkunjung ke Kota Parepare. Dari Bapak Wali Kota itu kita dituntut untuk terus berinovasi. Jadi kita tidak boleh kalah dari kota-kota atau kabupaten lain, di mana Kota Parepare ini merupakan kota perlintasan. Jadi harus kita menampilkan ikon-ikon yang menarik, yang lain dari daerah lain. Di Kota Parepare bisa kita lihat mulai pintu masuk dari arah Makassar itu sudah terlihat banyak lampu hias yang kita pasang. Kemudian
sekarang ini kita galakkan lagi inovasi-inovasi atau perubahan-perubahan bentuk, perubahan-perubahan jenis lampu yang kita gunakan, dan tidak menutup kemungkinan kita akan menambah titik ikon di Kota Parepare ini untuk kita tampilkan satu bentuk atau model lampu yang kita inovasikan di UPTD PJU. Jadi saya selaku kepala UPTD PJU menekankan ke semua teknisi untuk lebih bisa berinovasi. Ini bisa kita lihat ada 2 titik yang kita adakan pengembangan model dan jenis lampu itu di Karimburani dengan Taman Rujak Wali Kota. Dan selain itu kita juga berupaya merekondisi lampu hias yang ada, bahkan yang ada pengadaan 2009 ini kita akan rekondisi dan kita akan berinovasi supaya akan menampilkan model baru, dan itu bisa kita pandang bahwa akan ada tampilan-tampilan baru untuk ikon-ikon di Kota Parepare ini. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, terkait dengan rencana aksi unjuk rasa Serikat Buruh di Indonesia, Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan menggelar apel, gelar pasukan dan pemeriksaan peralatan penanggulangan huru-hara. Dalam rangka kesiapsiagaan operasional, personel Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan melaksanakan apel gelar pasukan dan peralatan. Apel kesiapsiagaan operasional ini dilaksanakan di Mako Batalion B Pelopor, Jalan Kholik nomor 3, Kelurahan Sumpang Minangai, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare pada Senin kemarin dan dipimpin langsung Komandan Batalion B Pelopor Kompol Sapare. Apel gelar pasukan ini dilanjutkan dengan pemeriksaan peralatan penanggulangan huru-hara, peralatan search and rescue, dan kendaraan taktis Batalion B Pelopor. Komandan Satuan Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan Kompol Sapari mengatakan, apel ini digelar atas perintah langsung dan Kor Brimopolri dengan tujuan untuk mengecek kesiapan personil serta perlengkapan terkait dengan rencana pelaksanaan kegiatan aksi unjuk rasa oleh Serikat Buruh di Indonesia yang puncaknya jatuh pada tanggal 6, 7, dan 8 Oktober. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pergantian jenis lampu pada lampu penerangan umum di Kota Parepare diganti menjadi lampu jenis LED yang sebelumnya dipasang lampu jenis sonti atau merkuri dengan tujuan untuk menghemat daya listrik, dilakukan oleh Unit Pelayanan Terpadu Daerah Penerangan Jalan Umum Kota Parepare pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Unit Pelayanan Terpadu Daerah atau UPTD Penerangan Jalan Umum atau PJU Kota Parepare pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Parepare melakukan pergantian jenis lampu pada lampu penerangan umum. Kepala UPTD PJU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Parepare Burhanuddin menjelaskan, jenis lampu pada penerangan jalan umum diganti menjadi lampu jenis LED yang sebelumnya dipasang lampu jenis merkuri dengan tujuan untuk penghematan daya listrik. Untuk penggantian jenis lampu ini telah dipasang di sejumlah titik, 2 diantaranya di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Poros Parepare Sidrap, dan di Jalan HM Arsyad yang merupakan Jalan Poros Pinrang Parepare. Pembayaran listrik, maka kita membuat program bagaimana lampu-lampu yang sifatnya lampu konvensional, yang jenis lampu konvensional, ada jenis sonte, ada merkuri, itu kita ganti dengan sistem LED, lampu jenis LED, di mana perbandingan dayanya itu jauh lebih kecil. Nah, bayangkan saja kita mengganti dari jenis merkuri 250 watt, kita ganti 90 watt. Bahkan ada
perumahan yang menggunakan 500 watt kita ganti menjadi 30 watt. Nah, itu ada beberapa, pokoknya semua lampu-lampu konvensional yang jenis merkuri dengan sonte itu kita sudah programkan untuk adakan pergantian. Sekarang ini yang sudah kita ganti jalur Boma CP, pintu masuk dari arah Makassar itu sudah kita ganti semua ke LED 90 watt. Dari arah Sidrap juga kita sudah ganti semua, arah Pindrang kita sudah ganti semua, dan beberapa dalam kota yang masih menggunakan merkuri dengan dan jenis sonte itu kita sudah ganti. Sekarang ini masih berlangsung. Jadi tiap malam kita ada pergantian. Burhanuddin menambahkan, untuk realisasi pergantian jenis lampu merkuri ke LED saat ini sudah dilakukan di 600 titik. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi penghujung dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami, TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Jauhar Manikam. Dan saya Erni Rusdin mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.